Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Luqman. Dan insyaAllah ini pertemuan yang terakhir dari tafsir surat Luqman. Ya, kita akan lanjutkan dari ayat ke-29 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma." Tidakkah kau memperhatikan? Alam tara, tidakkah kau lihat, tidakkah engkau memperhatikan anna Allaha yulijul laila fin nahar, bahwasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke dalam malam. Yaitu Allah memasukkan malam dalam siang, akhirnya terbitlah matahari, dan Allah memasukkan siang dalam malam, artinya terbitlah rembulan dan matahari terbenam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri ila ajalin musamma, masing-masing berjalan hingga waktu yang ditentukan. Anna Allah bima ta'maluna khabir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Baik, perhatikan di sini, Allah mengajak kita untuk memperhatikan, ya, khitab pembicaraan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku kepada kita seluruhnya. Ya, tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah memunculkan siang tadinya malam, kemudian Allah masukkan malam dalam siang sehingga terbitlah matahari, yang di mana di siang hari kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan untuk kemaslahatan kita. Dan itulah kenikmatan tersendiri. Wa yulijul nahara fil lail, kemudian siang tidak selamanya Allah masukkan ke dalam malam, terbitnya rembulan, kemudian terbenamnya matahari. Di malam hari kita bisa beristirahat, ya. Kemudian wasakhkhara syamsa wal qamar, ya. Kemudian Allah memperjalankan, menundukkan matahari dan rembulan. Menundukkan buat siapa? Buat kita, ya, menundukkan buat kita. Jadi matahari dan rembulan berjalan pada edarannya, semuanya ini adalah untuk kita. Kullun yajri ila ajalin musamma. Masing-masing, yaitu matahari dan rembulan itu masing-masing berjalan hingga pada waktunya. Di sini ada dua pendapat, ya, di kalangan para ulama, dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya terbit, ya, terbit dan terbenamnya, ya, tidak pernah berubah, ya. Artinya teratur, ya. Teratur sepanjang tahun. Ya. Tentu ada perubahan, tapi perubahan itu teratur sepanjang tahun. Teratur sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Ya. Yang dengan adanya perubahan tersebut, ya, kita tahu matahari terbit tidak sama setiap hari, ada pergeseran. Tetapi itu beratur sepanjang tahun, tahun ke depan berulang lagi, dan begitu demikian. Yang dengan adanya metode terbit dan terbenam yang sudah Allah aturkan sesuai dengan orbitnya, maka seorang bisa mengetahui perhitungan tentang tahun, perhitungan tentang musim, dan macam-macam, ya. Mengetahui kapan perhitungan kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan, ya. Kenapa? Karena masing-masing ada orbitnya. Seandainya matahari dan rembulan orbitnya tidak teratur, maka tidak ada yang bisa menghitung dengan tepat. Tetapi dengan adanya orbit yang teratur ini, maka bisa diadakan ilmu tersendiri, ilmu hisab dan perhitungan dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, maksudnya keduanya berjalan terus, ya, berjalan terus dalam orbitnya hingga hari kiamat, ya, hari kiamat. Ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Maksudnya kulun yajri, masing-masing berjalan, itu sejak dia berputar terus, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kapan dia berhentinya? Nanti berhentinya pada hari kiamat, ya. Ada waktunya matahari terbit dari barat, di mana aturan alam dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari barat, kemudian idza syamsu kuwirat, kemudian matahari digulung, diredupkan, ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, kemudian matahari dan bulan digabungkan, itu nanti pada hari kiamat. Jadi tidak akan berubah ini semua, terus berjalan dalam orbitnya, tidak pernah berhenti hingga hari
kiamat. Dua tafsir ini tidak ada perbedaan. Yang satu menyinggung dari sisi per hari, terbit dan terbenam, ya, yang sesuai dengan aturannya, tidak pernah berubah sampai sepanjang tahun. Yang satu dari sisi sekali bergerak Allah gerakkan tidak berhenti, nanti berhenti sampai hari kiamat, ya. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya wa anna Allah bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Apa hubungannya antara Allah menunjukkan tentang nikmat siang, nikmat malam, matahari yang bergerak pada orbitnya dengan amal seorang hamba? Sebenarnya mengatakan, ya, jika Allah mengetahui ya, semua gerakan alam dengan detail, ya, bintang, matahari, rembulan, planet-planet, semua di jagat raya ini Allah tahu secara detail, maka demikian pula manusia dan amalannya. Amal perbuatannya. Allah tahu semuanya, ya. Allah tahu semuanya tentang benda-benda langit yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu luas, yang tanpa ada ujungnya. Apalagi hanya mengetahui bumi yang kecil yang isinya manusia, ya, itu isinya Allah tentu lebih tahu. Makanya setelah Allah menyebut tentang nikmat siang, nikmat malam, matahari, rembulan, orbitnya, semuanya Allah mengatakan wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Maka Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Setelah itu Allah berkata, dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu seluruhnya ini bi anna Allah huwal haq, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Kenapa dialah yang Allah yang hak? Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Karena semua makhluk, ya, wujudnya tidak sendiri, tapi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Labid berkata, ala kullu ma khalallaha batila. Khalallahu batilu, ya. Kata dia, ketahuilah semua selain Allah adalah kebatilan. Kenapa kebatilan? Karena semuanya terjadi dengan izin Allah. Kenapa? Karena semuanya berasal dari tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan adalah Allah. Kalau istilahnya orang falasifah, Allah adalah wajibul wujud, yang wujudnya harus ada. Karena dengan adanya Allah, maka Allah mengadakan seluruh makhluk. Nah, kalau kita tahu ternyata seluruh makhluk tidak bisa ada dengan sendirinya, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian makhluk-makhluk tersebut berhak untuk disembah? Yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta yang mengatur siang, yang mengatur malam, yang perjalankan matahari dan rembulan, ya, yang menciptakan kalian, yang mengetahui amal perbuatan kalian seluruhnya. Lihat yang disembah, coba. Siapa yang mau disembah? Makhluk, pohon, ya, batu, ya, mayat, wali, nabi. Apa mereka bisa ngatur itu semua? Ngatur siang, ngatur malam, ngatur matahari, ngatur rembulan, ya, mengetahui manusia seluruh perbuatannya. Maka seluruh yang disembah selain Allah, makhluk secara umum adalah batil. Ketika disembah menjadi abtalul batil, menjadi sebatil-batilnya. Karena dia batil, tidak bisa berada dengan sendirinya, tapi diadakan oleh Allah. Apalagi jika disembah, maka dia abtalul batil. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-ali, yang maha tinggi, ya. Maha tinggi daripada makhluknya, ya, itu di atas arsy. Maha besar, yaitu maha besar, bahkan akbar, ya. Bahkan apa? Akbar, ya, paling terbesar dari segalanya. Allah maha besar secara zatnya dari seluruh makhluknya. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-31, ya. Alam tara, jadi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Nah, kalau Allah maha tinggi, maha besar,
ngatur matahari, semua ciptaan Allah kecil di sisi Allah. Karena Allah mengatakan ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Bumi pada hari kiamat di dalam genggaman Allah dan langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah. Jadi Allah Maha Besar, itu semua kecil, aturnya gampang. Allah Maha Besar. Ya. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Zat yang Maha Besar dan Maha Tinggi daripada itu semua. Kemudian alam tara annal fulka tajri fil bahri. Allah sebutkan nikmat yang lain lagi. Kalau tadi nikmat berkaitan dengan alam al-ulwi tentang di atas, sekarang Allah sebutkan di antara nikmat yang berada di bumi, di antaranya safina atau sufun atau perahu atau kapal yang berjalan di atas lautan. Kata Allah, alam tara, tidakkah kamu perhatikan annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah, bahwasanya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Allah yang menjadikan kapal tersebut bisa berlayar di atas lautan. Ingat, bi nikmatillah. Ini semua dengan nikmat Allah. Liyuriyakum min ayatihi. Agar Allah memperlihatkan kepada kalian di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, keesaan Allah, Allah bikin kapal bisa berjalan di atas lautan. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan pandai bersyukur. Ini sebenarnya Allah mengatakan di antara dalil adanya Tuhan, ya. Disebut dengan dalil inayah, yaitu dalil al-inayah. Maksudnya perhatian Allah kepada manusia. Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Kashf an Manahij al-Adillah, ketika beliau menyebutkan tentang dalil-dalil adanya Tuhan, di antaranya dalil inayah. Ini disepakati oleh para ulama, ya, disebut oleh Ibnu Taimiyah dan yang lain, dalil inayah. Jadi beliau beri gambaran begini. Kalau kita berjalan di sebuah hutan, tahu-tahu kita kesandung kayu, ya, tanpa bentuk, tanpa aturan, kita bilang ini kebetulan kayunya lagi di sini, kemudian kita tersandung dengan kayu tersebut. Tetapi kalau kita jalan lagi ke depan, kemudian kita lihat ada kayu, kemudian tempatnya pas, bentuknya diukir seperti ukiran kursi, kemudian ukurannya pas seperti untuk orang duduk, dengan sandaran yang pas, diletakkan pada posisi yang pas, misalnya di bawah pohon dan yang lainnya, kita tahu pasti ada yang bikin. Tidak mungkin kita bilang terjadi dengan sendirinya, tahu-tahu ada kursi terpotong, terpahat dengan rapi, kemudian terletakkan di bawah pohon, kemudian posisinya pas untuk diduduki oleh manusia, kita bilang mustahil. Ini pasti ada yang bikin. Kenapa kita tahu? Karena tidak mungkin ada perhatian seperti itu bisa menjadi kursi yang pas pada segala sisinya, ya. Sama kalau kita bicara alam semesta, ya, nggak mungkin terjadi dengan sini. Lihat, Allah untuk memberi perhatian kepada manusia, Allah bikin matahari sehingga ada siang, ada malam, sesuai. Allah ciptakan manusia dan Allah siapkan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia siang bekerja, malam butuh istirahat, ya. Allah bikin siang, Allah bikin malam, Allah bikin lautan, Allah bikin gaya gravitasi tertentu sehingga kemudian kapal bisa berlabuh di atas lautan, ya. Ini semua bukan kebetulan ada lautan, karena memang kebutuhan manusia. Dalam lautan tersebut ternyata ada ikan-ikan yang bisa dimakan, kemudian hewan-hewan yang ini semua disebut dengan dalil inayah. Enggak mungkin terjadi dengan keserasian seperti ini, ya. Ini kita berbeda bicara tentang manusia itu sendiri. Manusia ini sendiri merupakan bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Tapi kita bicara tentang keserasian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah menyiapkan sarana prasarana yang pas dengan keperluan manusia. Ya, ada matahari, ada rembulan, siang, malam, bintang-bintang, kemudian lautan, kemudian dengan gaya tertentu sehingga bisa kapal berlabuh di atasnya. Makanya Allah mengatakan, annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah, bahwasanya kapal tersebut berlabuh di lautan dengan nikmat dari Allah. Bukan terjadi dengan sendirinya. Liyuriyakum min ayatihi, untuk menunjukkan kepada kalian tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Dan banyak sekali tanda adanya Tuhan itu sangat banyak. Ini antara salah satu dalil disebut oleh para ulama dengan dalil al-inayah, perhatian. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa melihat? Likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Maksudnya bagi setiap orang beriman. Apa maksudnya sabarin syakur? Maksudnya beriman. Yang orang beriman disifati dengan sabar dan syukur.
Orang beriman disebut dengan sabar dan syukur. Oleh karenanya para ulama di antaranya Ibnu Qayyim berkata, al-iman nisfan. Nisfu as-sabr wa nisfu as-syukur. Kata Ibnu Qayyim dan juga para ulama, iman itu terbagi dua, setengah-setengah. Satu dibagi dua, terdiri atas setengah-setengah. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Ya. Barang siapa yang menggabungkan dua perkara ini, sabar dan bersyukur, sabar dengan syariat Allah, ya, bersyukur dengan karunia Allah, ya, sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna imannya. Al-iman nisfa, nisfu sabar wa nisfu syukur. Karena Allah menggabungkan sabar dan syukur pada ciri-ciri orang beriman. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sabar itu sering bersabar, dia sifat mubalaghah. Syakur itu sangat sering bersyukur. Semakin seorang menggabungkan antara sabar dan syukur, semakin kuat imannya dan sempurna imannya. Ada orang Masya Allah sabar tapi kurang bersyukur. Ada orang syukur tapi kurang bersabar. Jika dia menggabungkan keduanya, maka jadilah dia seorang yang beriman. Ketika diberi ujian dia bersabar, ketika diberi kenikmatan dia bersyukur. Mereka inilah yang bisa memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka ini yang pandai bersyukur. Mereka mikirkan bagaimana matahari, bagaimana rembulan, bagaimana kapal berlabuh di atas lautan. Ini semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan, ini orang beriman, Allah menyebutkan sisi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal. Kadzulal. Dan tatkala mereka diliputi oleh maujun, maujun ombak. Kadzulal, seperti gunung-gunung. Ghasya, ya, dari ghisya, al-ghisya, artinya gita, menutupi. Jadi intinya ini mereka sedang dilanda dengan bukan ombak biasa, tapi ombak yang besar sampai Allah mengatakan wa idza ghasyiyahum maujun, kalau mereka ditutupi dengan mauj. Mauj di sini ombak artinya, ini ombak. Allah datangkan dengan nakirah, ya. Maujun. Nakirah tanwin ini kalau ngerti bahasa Arab ada faedahnya. Di antaranya tankir, ini tankir. Li ta'zim. Sama litakthir. Litakthir. Pengagungan, ini pengagungan. Ini untuk banyak, menunjukkan banyak. Artinya apa? Ombak yang dialami oleh mereka itu besar, ombaknya besar dan banyak, bertumpuk-tumpuk. Oleh karenanya Allah mengatakan ombak tersebut padahal dia mufrad, nakirah, mufrad, tunggal, tetapi Allah mengatakan kadzulal. Zulal ini ada dua maknanya, az-zulal. Az-zulal jamak dari dhullah, ya. Az-zulal jamak dari az-zullah. Zullah, ya. Zullah ini ada dua pendapat di kalangan para salaf. Ada yang mengartikan maknanya adalah gunung. Ada yang mengatakan awan, kasahab. Ya, kasahab. Dua tafsiran di kalangan para salaf. Artinya, kalau kita artikan secara bahasa, ketika mereka diliputi oleh ombak yang seperti gunung-gunung atau yang seperti awan-awan. Lihat, perhatikan, mufrad, mauj adalah mufrad, kata tunggal. Zulal adalah kata jamak. Kenapa suatu yang tunggal disamakan dengan yang jamak? Kalau kita artikan secara bahasa, apabila mereka diliputi oleh ombak seperti gunung-gunung. Allah tidak mengatakan ombak seperti gunung, tapi Allah mengatakan ombak seperti gunung-gunung. Ya. Tadi karena maujun, makanya Allah datangkan dengan nakirah, karena maujun kalau nakirah bisa artinya ombak besar dan ombak yang banyak. Sehingga pas, meskipun dia datang dalam bentuk mufrad, tetapi karena dia nakirah, diartikan dengan ombak-ombak. Seperti kadzulal, seperti gunung-gunung, atau seperti awan-awan. Ya. Kenapa? Karena ombak kalau datang, kata para ulama, ombak datang itu berturut-turut. Ombak satu diikuti oleh ombak kedua, diikuti oleh ombak ketiga. Jadi bisa jadi seorang ketika dia kapalnya di tengah lautan, di atas dia ada ombak yang bertumpuk-tumpuk.
Di atas dia ada ombak yang bertumpuk-tumpuk dan ombak tersebut setinggi gunung. Ombak tersebut seperti awan di atasnya. Berarti ini ombak yang sangat hebat yang menimpanya, bukan ombak biasa. Kalau ombak biasa mungkin dia ini orang musyrik. Allah berbicara tentang orang musyrik. Orang musyrik kalau ditimpa dengan musibah seperti ini, ombaknya besar seperti gunung atau seperti awan di atasnya, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka tiba-tiba ikhlas berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Semua kesyirikan mereka buang. Kata Al-Alusi rahimahullahu taala, ketika mereka dalam kondisi genting, fitrah mereka keluar mengalahkan logika mereka, mengalahkan taklid mereka yang selama ini mereka syirik kepada Allah, ya. Mereka buang semuanya dan mereka kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma dialami orang musyrik, ya. Bahkan orang-orang ateis dalam kondisi genting mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah mengatakan dalam kondisi genting tidak ada ateisme, tidak ada ateisme. Kenapa orang ateis juga kalau dalam kondisi genting dia mencari pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa. Ya. Dia mencari pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa. Saya punya kawan di Bali. Cerita dia banyak pergaulan kemudian dia pernah mancing dengan seorang ateis tidak percaya sama Tuhan. Subhanallah ketika mereka di tengah laut dan tiba-tiba ombak sangat besar, ini ateis kemudian minta tolong kepada Tuhan. Padahal dia mengingkari adanya Tuhan. Tapi dalam kondisi genting fitrah dia berbicara. Sama orang musyrik, ketika mereka di tengah lautan, mereka beriman kepada berhala ini, berhala ini, berhala. Tapi ketika mereka dalam kondisi genting, semua logika yang mereka selama ini gunakan untuk berbuat syirik, taklid buta selama ini mereka ikuti nenek moyang mereka buang semua karena fitrah mereka mendominasi. Mereka butuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tatkala mereka Allah selamatkan ke daratan, apa yang terjadi? Faminhum muqtasid. Faminhum muqtasid. Muqtasid ini juga ada dua pendapat, ya. Dua pendapat. Apa yang dimaksud dengan muqtasid, ya? Ada yang mengatakan maksudnya mereka kekeh kembali dalam kesyirikan, kekeh kembali dalam kesyirikan. Ada yang mengatakan faminhum muqtasid, yaitu mereka di antara mereka ada yang sadar. Di antara mereka ada yang lurus. Muqtasid maksudnya lurus, ada yang lurus maksudnya sadar. Dia sadar. Kondisi genting tadi membuat dia sadar meninggalkan kesyirikan, bahkan setelah dia tiba di darat dia pun sadar. Kemudian Allah, terserah ini ada dua pendapat, ya. Kalau kita artikan pendapat ini maksudnya di antara mereka ada yang sadar, kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah sebutkan. Jadi ada yang sadar, ada yang tidak sadar, tetap berbuat syirik. Kata Allah, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Khattar itu dari khatar. Al-khatar artinya al-ghadar. Al-khatar sama dengan al-ghadar. Al-ghadar itu berkhianat. Ya, kafur jelas mengingkari. Jadi illa kullu khatar ay kullu ghaddarin. Itu orang-orang yang benar-benar berkhianat. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang berkhianat dan ingkar, tidak bersyukur kepada Allah. Yang dua sifat ini, khattar, kafur, ini lawan dari sabarin syakur. Sabarin syakur, ya. Sabar, ya. Lawannya khattar, syakur, lawannya kafur. Tadi Allah bicara tentang orang Islam, kata orang mukmin, kata Allah, inna fi dzalika la ayatan likulli sabarin syakur. Sungguhnya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Bagi orang yang bersabar dan bersyukur, ya. Ya, bersabar dan bersyukur. Adapun lawannya orang-orang yang menyimpang, maka khattar, kafur. Sudah dikasih pertolongan, diberi kenikmatan Allah, berkhianat. Berkhianat. Bukannya berterima kasih malah berkhianat. Harusnya bersabar malah berkhianat. Bukannya bersyukur malah kufur, ya. Khattarin kafur. Dan ini adalah ciri orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ayat selanjutnya. Tolong balik, Pak. Kita lanjutkan, ya. Dua ayat terakhir insyaallah berkaitan dengan surat Luqman. Setelah ini kita buka tanya jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian pada suatu hari. Yang hari tersebut bagaimana? La yajzi walidun an waladihi. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak juga tidak bisa menolong bapaknya, tidak bisa beri manfaat kepada bapaknya sama sekali. Inna wa'dallahi haq. Sungguhnya janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah syaitan perdaya kalian dari ketaatan kepada Allah. Ya. Di awal ayat Allah mengatakan ya ayuhan nas taqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Ada dua hal yang kalian perlu takuti. Pertama Rabb kalian ya, yang Maha mengetahui atas segala sesuatu ya, yang telah menciptakan kalian ya, Tuhan kalian yang mengetahui apa yang kalian lakukan dan akan menghisap kalian, maka takutlah kepada Rabb kalian. Ya, Rabb yang mengetahui segala perbuatan kalian. Kalian yang akan membalas ya, segala perbuatan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhshaw yauman," dan takutlah kepada suatu hari. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Apa sifat hari tersebut? Ya, suatu hari, apa sifatnya? Sifatnya ini. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Kekerabatan tidak bermanfaat ya. Yang bisa menyelamatkan soal amalnya sendiri. Jadi Islam mengajarkan kita untuk bersandar kepada amal kita sendiri. Bapak tidak bisa menolong anaknya. Betapa dia sayang kepada anaknya, ternyata dia tidak bisa menolong anaknya pada hari tersebut. Dan sebaliknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Bahkan anaknya pun tidak bisa menolong kepada orang tuanya sedikit pun. Sedikit pun. Di sini ada faedah bahasa yang disampaikan oleh Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Ya. Ketika Allah mengatakan seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, ya. Kemudian Allah mengatakan wala mauludun, anak. Maulud artinya anak. Kemudian Allah takkid huwa. Takkid yaitu penekanan. Jazin ini isim fa'il yang menunjukkan selama-lamanya tidak akan bisa memberi pertolongan. Huwa jazin an walidihi syai'a. Sang anak tidak bisa menolong kepada ayahnya. Jadi ketika berbicara tentang orang tua menolong anak, Allah tidak kasih penekanan. Tapi ketika anak terhadap orang tua, Allah kasih penekanan. Wala mauludun huwa. Bahkan maulud ini sebagian ulama mengartikan dengan anak langsung, ya. Anak terdekat. Ya, karena dalam bahasa Arab namanya walad. Kenapa Allah tidak menggunakan kata walad? Jadi Allah mentakbir, mengungkapkan dengan maulud. Maulud bukan dengan walad. Bukan dengan walad. Karena walad ini bisa jadi anak, bisa jadi cucu, dan seterusnya. Tapi kalau maulud yang langsung, anak yang sambung langsung dekat dengan dia. Artinya anak tersebut sangat dekat dengan dia, hubungannya langsung dengan dia. Tapi anak tersebut tidak bisa menolong dia sama sekali. Anak tersebut tidak bisa menolong dia sama sekali. Ya. Allah ingatkan, ketika di awal-awal surat Luqman, ketika Allah berbicara tentang nasihat Luqman, wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Setelah itu Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kami wasiatkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ternyata di awal surat Allah menyuruh untuk berbakti kepada orang tua di dunia. Bahkan meskipun wa in jahadaka ala an tusyrika bi, meskipun keduanya maksa engkau untuk berbuat syirik, maka jangan taat, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia dengan cara baik. Jadi Allah suruh berbakti kepada orang tua di dunia. Tapi ketika di akhirat sudah enggak bisa. Enggak lagi berbakti, selesai. Ya. Maka jangan sampai seorang ayah berpendapat, pokoknya anak saya baik, dia akan bakti kepada saya sampai di akhirat. Enggak.
Allah ingatkan, seorang anak ya, pada hari kiamat tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya sama sekali, syai'an, sama sekali. Sama sekali enggak bisa. Memang ada satu bab yang membuat dia bisa menolong, tapi itu adalah hak Allah, yaitu bab syafaat. Kalau sang anak memberi syafaat kepada orang tuanya, ya, maka itu mungkin. Tetapi Allah tidak sebutkan di sini. Kenapa? Karena syafaat hak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi SAW ketika memberi syafaat. Apakah Nabi bisa beri syafaat kepada siapa saja? Dengan seenaknya saja? Tidak. Nabi SAW sujud ke dalam syafaatul uzma. Nabi SAW sujud. Sujud. Sementara Nabi-Nabi lain tidak berani beri syafaat. Nabi Adam menolak karena pernah melakukan dosa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya menolak. Nabi Muhammad sujud. Setelah sujud lama baru Allah kasih izin untuk beri syafaat. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa kasih syafaat kecuali dengan izin Allah? Ya. Kalau Allah tidak kasih izin, anakmu mau saleh seperti apapun tidak akan bisa beri syafaat. Maka seorang jangan dia berharap pertolongan orang lain pada hari kiamat kelak. Anaknya yang paling dekat tidak akan bisa beri pertolongan kepada dia kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tergerak memberi syafaat, kalau Allah izinkan, kalau Anda berhak untuk diberi syafaat, baru Allah izinkan. Kalau tidak, maka sang anak tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali masyi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan kasih. Tapi aku tidak bisa menolong kepada engkau sama sekali. Itu kalau Nabi ngomong kepada putrinya, bagaimana dengan kita, anak kita bisa menolong kita kalau tidak bisa, ya. Tidak bisa. Adapun kalau kita ajari mereka, mereka jadi baik, itu usaha kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala dari usaha kita mengajari mereka. Ya. Tetapi kalau sudah di akhirat sudah tidak ada lagi ya kecuali Allah izinkan kasih syafaat. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang hendaknya takut kepada hari tersebut, hari yang di mana yang bisa menyelamatkan dia hanyalah amal soleh. Dan saya ingatkan bahwasanya kita menjauh dari ajaran-ajaran yang menjamin seorang bukan dengan amalnya. Islam hanya mengajarkan seorang terjamin dengan amal solehnya. Adapun kalau ada yang mengajarkan, oh kamu ikut saya saja, tenang saya jamin kamu di surga, itu sesat. Kalau ada yang mengatakan, nanti di surga, saya tunggu di pintu surga, kalian masuk dulu baru kemudian saya ikut, itu juga enggak benar. Ya akhi, yang jamin ente masuk surga siapa? Ente sih tidak terjamin masuk surga, gimana ente mau jamin murid-murid ente? Ya, enggak benar ya. Islam mengajarkan kita selamat dengan amalnya. Man batta'a nasabuhu lam yusri Man batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia, tidak bisa menyelamatkan dia. Inna wa'dallahi haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya janji Allah benar. Ini semua yang janji Allah semua ini tadi semuanya benar. Bahwasanya akan terjadi demikian, Allah akan balas, Allah akan hisab kalian. Anak tidak bisa menolong ayahnya, ayah tidak bisa menolong anaknya, ya. Terputus, ya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya fa idza ja'ati sakhah tatkala tiup sangkakala yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibati wa ban, lari dari istri, lari dari anaknya, ya. Seorang amalnya yang menyelamatkan dia sendiri. Kalau dia ketika di dunia mengajari anaknya, menasihati istrinya, meskipun anaknya kafir, istrinya kafir, dia dapat pahala. Kenapa? Amal dia mengajarkan anak itu amal dia. Ya. Maka yang menyelamatkan adalah amal dia, amal solehnya. Kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kalau begitu, jangan sekali-sekali kehidupan dunia memperdayamu. Kehidupan dunia banyak. Ya. Jangan sampai berdaya. Karena hidup cuma sebentar, ya. Hidup dunia, kehidupan yang sebentar. Yang sangat sebentar. Jangan terpedaya. Ya, kita dengar kabar-kabar saudara kita, kawan kita meninggal di hari-hari ini, di bulan-bulan ini. Ya. Kita tidak duga, tahu-tahu sudah dikabarkan dia telah meninggal dunia. Kehidupan begitu cepat. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terpedaya oleh al-gharur. Memperdaya kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-gharur? Maka ini ada dua pendapat. Al-gharur, ya. Ada yang mengatakan al-gharur maksudnya syaitan. Ada yang mengatakan maksudnya umum, ya. Umum maksudnya apa? Yaitu kedudukan, harta, ya. Kemudian jabatan, di antaranya syaitan. Namun dikhususkan
sebagian salaf mengartikan dengan syaitan karena ini adalah sebab yang paling berbahaya, yang paling menipu. Sebab yang paling menipu. Bagaimana cara syaitan menipu, memperdaya manusia? Maka para ulama menyebutkan di antaranya, ya, tazyinul ma'asi, menghiasi kemaksiatan. Kata syaitan kepada Allah, wala uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan hiasi maksiat di hadapan mereka. Dihiasi indah sehingga lelaki selingkuh dengan wanita dianggap kenikmatan yang luar biasa, ternyata di balik itu problematika, permasalahan dan panjang lebar. Kelezatan sesaat kemudian diliputi dengan keburukan di dunia, belum lagi kalau di akhirat. Dihiasi kemaksiatan. Ya. Ya. Banyak yang halal, tapi yang haram satu ini dihiasi oleh syaitan sehingga orang terpedaya menuju yang haram tersebut. Ya. Menghiasi kemaksiatan. Kemudian apa? Mengiming-iming ampunan Allah. Jangan khawatir, lakukan saja. Allah Maha Pengampun. Demikian. Syaitan menggoda manusia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Illa ghurura. Syaitan itu menjanjikan, mengiming-imingkan, dan tidaklah syaitan menjanjikan mereka kecuali hanyalah tipuan semata. Jadi demikian syaitan mengiming-iming ampunan, lakukan saja setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun. Tenang, ini enggak jadi mau, ini dosa kecil, dan selanjutnya akhirnya orang terjebak dan melakukan kemaksiatan. Ya. Pendapat kedua, gurur di sini semua hal yang bisa menipu manusia dari taat kepada Allah, kedudukan yang menipunya, hartanya, mungkin mobilnya, mungkin rumahnya, ya, mungkin perhiasannya yang boleh terpedaya sehingga dia lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan perkara dunia yang hanya sebentar, yang Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mataul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya mataul gurur, ya, perhiasan yang menipu. Baik, selanjutnya ayat terakhir, innallaha indahu ilmus saah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallah, sungguhnya Allah, indahu, di sisinya, di sisinya. Jadi Allah menekankan, Allah menyebutkan nama Allah didahulukan. Nama Allah didahulukan. Kemudian ditekankan dengan indahu. Jadi Allah didahulukan setelah indahu. Dua hal ini didahulukan nama Allah serta yang indahu menunjukkan pembatasan bahwasanya apa yang Allah sebutkan setelah ini hanya Allah yang tahu. Apa saja innallaha indahu? Hanya di sisi Allah ilmu-ilmu berikut ini. Ilmu-ilmu gaib. Apa saja ilmu gaib tersebut? Yang pertama ilmu sa'ah. Hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Ketika Malaikat Jibril tanya kepada Nabi kapan hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alamin sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kalau Malaikat Jibril tidak tahu, kalau Nabi tidak tahu, apalagi kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar Allah memberikan ciri-ciri, tapi kepastiannya tidak ada yang tahu. Dan di antara rahmat Allah kasih tahu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, bagaimana akan terjadi, Allah kabarkan. Hari Jumat, tetapi Jumat yang kapan, jam berapa, tahun berapa, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa yunazzilul ghaits. Ya. Dua, turunnya hujan. Ya, turunnya hujan. Hanya Allah yang tahu tepatnya di mana, kadarnya berapa yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Benar kalau ada tanda-tanda lu kasih tahu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Allah kirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan. Jadi kita memang bisa tahu ini mendung, tapi setelah mendung baru kita tahu akan adanya hujan. Sebelum itu kita hanya bisa perkira-kiraan. Perkiraan sering salah, sering benar. Tetapi kapan turunnya di mana, kadarnya berapa yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhentinya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Biqadarin, kata Allah, kami turunkan hujan dengan ukuran yang kami kehendaki. Sini berapa, kapan, sampai jam berapa yang tahu hanya Allah, tidak ada yang tahu. Adapun tanda-tandanya ya sama, hari kiamat pun ada yang tahu tanda-tandanya, tapi kapan pastinya enggak ada yang tahu. Hujan pun demikian, kalau sudah ada angin Allah kasih tahu. Ya, wa yursilur riyaha Allahu alladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Allah kirimkan angin sebagai kabar gembira. Jadi memang kita bisa tahu sebagaimana Allah sebutkan, kalau ada mendung, ada angin, tanda-tanda akan hujan. Tapi hujannya turun di mana, tepatnya di mana, ya. Kadang-kadang kita di sini naik mobil, di sini hujan, sebelah sana belum. Kadang-kadang sebelah sini hujan, sebelah sana tidak hujan. Terkadang di sana lama, di sini tidak lama. Yang atur siapa? Allah.
Wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga yang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Benar ada sebagian makhluk Allah kasih tahu. Contohnya seperti malaikat. Malaikat yang Allah kabarkan kepada dia tentang janin tersebut, laki-laki atau perempuan, ajalnya. Tetapi yang tahu secara detail cuma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana nasibnya secara detail, bagaimana warna kulitnya dan segalanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukankah kita tahu sekarang dengan USG? Ya, kita tahu sebagian. Tapi yang mengetahui secara detail tentang rahim, tentang isi rahim, hidupnya sampai kapan, kemudian secara detail rezekinya berapa, sengsara atau bahagia, warna kulitnya bagaimana, kemudian bagaimana rambutnya bagaimana, secara detail hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang masih merupakan hal yang gaib. Bukan hanya perkara jenis kelamin saja, tapi Allah mengetahui apa yang dalam rahim. Secara detail tentang janin tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian kata Allah, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Ini yang keempat. Kata Allah, tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya, kita boleh berencana. Saya boleh bilang ya, besok saya mau safar ke Jogja. Oke, benar. Tapi bagaimana, kemudian kapannya, bagaimana kejadian di sana, bagaimana di jalan, tidak ada yang tahu secara detail. Rencana semua orang berencana. Jadi maksudnya ini ilmu-ilmu detail hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menerka-menerka, hanya mengira-ngira. Tapi yang tahu persis apa yang dilakukan besok, gak ada yang tahu siapapun dia. Coba ini, waktu terjadi corona, semua tebak-tebakan, banyak yang salah. Ya. Bikin analisa ini, analisa anu, begini. Banyak yang keliru. Tiba-tiba datang serangan baru, tiba-tiba begini. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jangankan bicara tentang orang, tentang kamu saja. Jadi Allah bicara tentang dirimu. Jiwamu tidak tahu apa yang kau lakukan besok, apalagi tentang orang lain. Secara detail loh. Secara detail. Wa ma tadri nafsun, tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan yang kelima, ya. Dan tidak ada satu jiwa pun tahu di mana dia akan mati. Tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan mati, ya. Kalau tidak tahu di mana dia mati, waktu dia mati pun tidak tahu, ya. Adapun tanda-tanda, mungkin Allah membuka kepada sebagian wali-wali Allah, firasat itu terjadi. Firasat, kemungkinan ini, saya ingin mati di perasaan, ingin pergi ke tanah suci, ingin mati, tahu-tahu mati di sana beneran. Tapi ini semua sekedar firasat, tidak ada kepastian. Ya, yang pasti yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Syaibah membawakan sebuah riwayat Israiliyat. Saya tidak tahu akan sananya, tapi menarik ceritanya disebutkan juga oleh ahli tafsir bahwasanya Nabi Sulaiman di sisinya ada seorang yang baik, orang dekat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian atau ada malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut tersebut selalu memandang kepada wajah teman Nabi Sulaiman. Akhirnya wajah teman Nabi Sulaiman karena merasa dipandang oleh orang itu, dia tanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, ini siapa orang dari lihat saya terus?" Kata Nabi Sulaiman, "Ini malaikat maut. Ini malaikat maut untuk mencabut nyawamu." Maka orang ini berkata, "Wahai Sulaiman, tolong kirimkan anginmu untuk bawa saya ke India." Dia ingin kabur dari malaikat maut, tidak ingin mati. Maka akhirnya dia dibawa oleh angin ke India, ya. Terus malaikat maut memandang Nabi Sulaiman. Sulaiman bertanya, "Kenapa engkau memandang? Saya dari tadi heran lihat orang ini. Allah menyuruh saya mencabut nyawanya di India, tetapi kenapa dia masih ada di sisimu, wahai Sulaiman?" Ya. Allah suruh saya cabut nyawanya di India, tapi kenapa dia ada di sisimu, di Sulaiman, di Palestina? Ya, subhanallah, ternyata dia ingin kabur ke India, maka dikejar oleh malaikat maut yang meninggal di India sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini sekedar riwayat, wallahu a'lam akan kesahihannya. Tapi disebut dalam Ibnu Abi Syaibah. Jadi intinya tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya, mau di rumahnya, mau di rumah sakit, mau di tengah jalan tabrakan, mau di udara meledak. Ya, nggak ada yang tahu. Lagi makan di rampok orang. Wah, kita nggak tahu kapan kita mau meninggal dan di mana. Kalau kita nggak tahu di mana kita meninggal, apalagi kapan meninggal, kita nggak ada yang tahu. Ada firasat mungkin. Firasat terjadi. Kawan-kawan kita juga ada yang demikian. Semua meninggal dia ada firasat. Tapi pastinya, dan firasat itu biasanya menjelang kematian baru dia ada firasat. Tapi siapa yang tahu persis, nggak ada yang tahu. Ya. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha khabir, Maha mengetahui, ya. Alim, khabir adalah bagian daripada ilmu, tapi ilmu yang lebih detail, ya. Al-Alusi di akhir tafsir surat Luqman dia menyebutkan bahwasanya benar terkadang Allah berikan muqaddimah dari ilmu gaib tersebut. Baik, kalau para nabi Allah jelaskan secara detail, orang-orang saleh terkadang Allah kasih firasat.
Tetapi Allah tidak buka secara detail, ya. Maka aneh ada buku ditulis oleh Sya'rani tentang para wali-wali Allah. Disebutkan adalah salah seorang dari wali Allah telah dibukakan ilmu gaib baginya sehingga kemudian dia jualan hujan. Dia tahu kapan turun hujan dan dia bisa ngatur hujan sampai kalau ada orang beli hujan, beli sama dia nanti hujan turun di kampungnya. Kata Al-Alusi ya, ini sungguh khurafat yang tidak masuk akal ya. Bagaimana ada kisah tentang wali yang aneh-aneh seperti ini. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir. Demikianlah para ikhwan dan akhwat pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir atau singkat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.